Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan saya Pak Sugeng dalam materi atau mata pelajaran prakarya. Bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini? Saya harapkan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pembekalan materi ujian praktek prakarya. Tema yang kemarin sudah kalian buat atau sudah saya bagikan melalui WA, tema kita untuk ujian praktek yaitu kerajinan berbasis media campuran. Jadi kemarin sebelum kamu membuat karya kerajinan berbasis media campuran, kamu harus menganalisis bahan dan peralatan yang ada di sekitar rumahmu. Jadi sudah kamu melihat ada apa di sekitar rumahmu atau di dalam rumahmu yang intinya tidak memberatkan kamu dan orang tua. Intinya itu. Tapi tetap mengerjakan atau membuat karya kerajinan. Itu intinya ya. Yang kedua, syarat karya kerajinan yang kamu buat adalah bahan yang ada di rumah dan tidak terpakai, dalam kurung tidak membeli, begitu ya. Peralatan, gunakan peralatan yang sederhana dan ada di rumah, jadi tidak perlu kamu keluar, ya. Tidak perlu kamu keluar, jadi kita menghindari kerumunan. Yang ketiga, setelah kamu analisis, maka tentukan judul karya kerajinan yang akan kamu buat. Jadi kemarin banyak yang membuat figura, terus tempat pensil, terus ada juga yang membuat pot dan sebagainya. Saya harap itu sudah kamu analisis, jadi tidak istilahnya membuat kamu bingung membuat apa. Berikutnya, di sini tema kita adalah kerajinan berbasis media campuran. Jadi media campuran itu adalah kerajinan yang memiliki bahan lebih dari satu. Ya. Jadi kalau kamu buat gerabah misalkan, kamu buat dari tanah liat saja, tidak ada bahan lain, maka itu kurang tepat, tidak sesuai tema. Jadi kalau kamu misalkan mau buat pot dari botol bekas. Nah, di situ kamu tambahi manik-manik atau apa, itu sudah termasuk kerajinan berbasis media campuran. Atau kotak pensil, tempat pensil. Hanya tempat pensil, itu botol dipotong, terus kamu kumpulkan. Itu juga kurang tepat, karena itu termasuk kerajinan yang hanya satu bahan, bukan kerajinan yang berbasis media campuran. Bagaimana? Sudah jelas tentang kerajinan berbasis media campuran? Berikutnya, penilaian ujian praktek. Ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan, meliputi analisis. Jadi kemarin sudah kamu analisis, pertemuan tanggal 2 Februari 2021 kemarin, banyak yang sudah mengumpulkan. Tetapi di sini saya punya catatannya, ada beberapa anak yang belum mengumpulkan. Saya harap pada saat ini, nanti waktu kamu mengerjakan hari ini, ya terpaksa kamu harus mengirimkan 2. Jadi saya sebutkan namanya ya. Ini yang belum mengumpulkan, Karel, terus Daril, terus Fefti. Berikutnya yang 9B, itu Anastasia, mungkin lupa karena ikut band. Terus Eca, Kauristia Dewi Lestari, terus Krisantus, terus Nathanaela, dan Tasya. Jadi kalau kamu tidak mengumpulkan, berarti kamu nanti nilainya 01, yaitu pada saat analisis bahan dan alat yang untuk menentukan kamu akan membuat apa. Berikutnya,
Yaitu nanti hari ini pembuatan ilustrasi ide atau gagasan, yaitu di nomor 2 ya, di atas ini ya. Jadi di sini nomor 2 situ. Nah, serta kemarin juga ada beberapa anak yang istilahnya itu belum menyertakan sketsa. Jadi waktu pertemuan tanggal 2 Februari kamu lihat kembali catatannya. Jadi ada beberapa saya temui kamu belum menyertakan sketsa. Jadi sketsanya kalau kamu belum buat bisa disertakan pada hari juga tentang sketsanya. Buat yang baik ya, jangan asal-asalan. Karena ini untuk penilaian ujian praktek. Berikutnya tahap pelaksanaan meliputi persiapan alat dan bahan. Nanti penilaiannya waktu pertemuan tanggal 10 Februari 2021. Bisa di foto atau di video. Kalau di foto nanti diberi penjelasan, ditulis atau diketik. Kalau menggunakan video ya tinggal di video kamu jelaskan, tidak perlu ditulis lagi. Yang penting pada foto atau video tersebut kamu tampak menjelaskan, misalkan alatnya ini gunting, nah, kamu tampakkan di layar, begitu. Misalkan saya peralatannya lem tembak atau dan sebagainya. Berikutnya, dan waktu pelaksanaan, jadi pertemuan tanggal 16 Februari 2001, wajib di video, nanti kurang lebih 3-5 menit. Tidak usah penuh semuanya, tidak usah full kamu rekam. Yang berisi potongan video pembuatan karya kerajinan. Serta tampak peserta ujian menjelaskan proses pembuatan. Misalkan, contohnya, saya mau membuat ini tempat tisu ya. Jadi, saya membuat tempat tisu, ini bahannya nanti ini kardus, misalkan. Saya potong dulu, saya keringkan. Cut di situ, nanti disambung lagi, begitu ya. Nah, berikutnya, yang ketiga hasil. Hasil seperti ini. Kamu jelaskan hasil dan laporan, nanti laporan saya jelaskan berikutnya. Untuk hasil, boleh difoto atau di video, hasil karyanya. Kalau difoto, disertai penjelasan. Kelebihan, jangan pendek. Kalau kelebihannya sedikit, ya berarti nanti nilainya sedikit. Kamu jelaskan seperti kamu orang, misalkan mau menjual produk. Jadi kelebihan disertai promosi. Waktu yang ketiga ini tidak perlu kamu sertakan kekurangannya. Oh ini kurang begini, nggak usah. Jadi kamu promosi tentang karya yang kamu buat. Jadi kamu promosi sambil ajakan. Misalkan ini adalah buah pinus hasil karya sendiri, begitu misalkan. Atau ini harganya sangat murah sehingga sangat terjangkau, cocok buat koleksi oleh bapak atau ibu, begitu misalkan seperti itu. Nah, untuk pembuatan laporan, nanti kalau yang tidak ada komputer atau tidak ada media, buatlah di folio bergaris dan di foto. Untuk yang tidak ada komputernya, jadi yang rapi. Yang berikutnya, bila ada komputer, boleh diketik, ada gambarnya, terus kirimkan filenya saja, bentuk dokumen atau bentuk PDF boleh ke saya, ke guru mata pelajaran ya. Untuk contoh pembuatan laporan seperti pada buku cetak. Ini sebentar saya coba bukakan ya buku cetaknya. Nah, ini contohnya untuk pembuatan laporan. Jadi pertama, nanti ada perencanaan, analisis kebutuhan, ilustrasinya. Ini namamu nanti, kamu misalkan untuk ujian praktik dan sebagainya, kamu tulis ya. Berikutnya ide dan gagasan, ini yang kamu buat hari ini. Jadi perencanaan ini sampai yang kemarin sketsa belum kamu buat nanti ya.
Terus pelaksanaan. Nah, nanti bisa menggunakan menyiapkan bahan dan alat. Ini difoto boleh, menggunakan video boleh, tapi harus tidak seperti yang di laporan di sini. Ini kan pembuatnya tidak ada atau peserta ujian tidak ada. Nah, harapan saya harus ada fotomu. Supaya apa? Supaya nanti foto atau video itu tidak mengambil dari internet. Kalau ada fotomu berarti kan memang benar kamu membuat sendiri. Ini alat seperti ini ya. Nah alatnya seperti ini. Ini bahannya tadi ya, bahan. Terus langkah-langkah pembuatannya ada di sini, seperti ini aja laporannya. Jadi ada video beri keterangan atau gambar beri keterangan. Udah. Terus kemasannya seperti apa? Misalkan ini saya boleh pakai plastik seperti ini, boleh. Ini ya. Atau kalau buat figura seperti ini juga boleh. Nah, dikemas, ada figuranya. Ini ada plastiknya nih di sini ya. Nah, setelah itu pelaksanaan yang ini, yang C ini kamu promosi. Nah, itu seperti itu. Jadi dievaluasi promosi, kelebihannya apa dan mengajak orang lain untuk juga ikut membeli. Begitu. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, di sini ya. Tadi untuk contoh pembuatan laporan seperti pada buku cetak prakarya semester 2 halaman kelas 9 halaman 33 sampai 37. Nah, tagihannya untuk hari ini, jadi kamu setelah memahami penjelasan di atas, kalau belum paham, diulang lagi, nggak apa-apa, ini kan bentuk video ya. Jadi diulang maksudnya supaya paham. Tapi kalau misalkan kamu ulang bolak-balik belum paham, bisa ditanyakan langsung ke saya menggunakan via WA. Setelah memahami penjelasan di atas, saya harapkan peserta ujian membuat ilustrasi dan ide atau gagasan seperti contoh di buku cetak prakarya kelas 9 semester 2 halaman 33. Dan jangan lupa gambar sketsa yang belum. Jadi yang belum kemarin ya. Masih saya tunggu. Kalau nggak ada sketsanya ya nilainya saya kurangi, begitu ya. Saya harapkan nanti nulisnya yang rapi. Nah, jelas dan bisa dibaca kemudian dikirimkan ke Pak Sugeng. Jadi kemarin itu setelah saya baca semua, ada beberapa anak itu yang ngirim pertama itu sepertinya punya Jotam. Terus ada teman-temannya yang cowok-cowok itu sama persis. Karyanya juga sama persis. Jadi membuat celengan, nggak ada masalah ya tentang celengannya, nggak apa-apa celengan. Tapi usahakan dengan menggunakan kata-katamu sendiri yang mengarangnya. Ya, jadi ada 4 atau 5 anak kemarin sama dengan punya Jotam karena saya tahu Jotam mengirimkan yang pertama. Jadi tolong dihindari kegiatan-kegiatan plagiat, mencontek karena ini ujian praktek. Kalau diberlakukan sanksi nanti ya seperti itu berpengaruh kepada nilaimu. Sudah. Ujian praktek prakarya ini mudah, jadi tidak sulit ya. Kamu memilih bahannya, bukan saya menentukan. Hanya menentukan temanya saja saya, judulnya kamu, alatnya juga kamu, semuanya yang ada di rumah. Nah, saya permudah, tapi usahakan jangan mencontek. Ya, nanti karya temanmu kamu foto, terus alatnya temanmu kamu foto. Jangan, saya harapkan jangan mencontek atau membuat plagiat. Gitu ya. Nanti setelah mengirimkan tugas, ya, tugas yang hari ini, peralatan dan bahan atau catatan disimpan yang rapi karena akan dipergunakan untuk ujian praktek berikutnya, yaitu untuk menulis laporan. Bagaimana anak-anak? Ada yang ditanyakan mungkin? Saya harapkan kalau memang belum jelas, diulang lagi tidak apa-apa ya. Sekali lagi, tolong untuk anak-anak yang istilahnya
belum mengirimkan segera dikirimkan. Yang kedua, yang masih istilahnya mencontek ya, menjiplak, kata-katanya sama persis, tolong itu juga dihentikan. Gitu ya? Baik. Selanjutnya, terima kasih dan sampai jumpa kembali. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.